Shalom saudara-saudara, bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu untuk pagi hari yang Kau berikan buat kami. Sebentar kami mau mendengar renungan. Beri kami hati, beri kami telinga, beri kami fokus Tuhan, supaya apa yang kami dengar bisa merema dan tinggal di dalam hati kami, dan kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi bekal, menjadi kekuatan Bapa untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan renungan kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Hal Yesus, amin. Shalom. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan. Saya kayaknya lagi naik daun, lagi sering renungan ya. Tapi nggak apa-apa. Selama ada bahan pasti nggak masalah. Saudara-saudara, hari ini minggu lalu atau kurang lebih lah minggu lalu lah ya. Saya baru habis bawain renungan yang saya beri judul memetakan pikiran dan perasaan Allah. Nah, yang hari ini saya mau bawa judulnya sih sebenarnya nggak jauh-jauh beda intinya. Yang saya mau bawa judulnya adalah mirroring. Mirroring itu ya kayak gitulah ya, membuat. Jadi kayak kalau misalnya saudara sekarang yang ngikutin ini nih teknologi, contoh kita lagi nonton di handphone gitu kan. Nah, handphone kita itu kan kecil ya, mau nonton kan susah ya. Nah, terus kita bisa mirroring tuh di dalam pilihan handphone kita tuh ada pilihan mirroring. Jadi kita tuh bisa membesarkan kita punya layar, jadi tontonan kita itu ke TV gitu loh. Jadi kan jadi gede gitu ya, kayak OHP gitu atau TV gitu yang sekarang kayak kita ibadah gitu kan. Bisa digedein gitu kan. Nah, itu judul saya hari ini, mirroring. Mirroring itu sebenarnya tuh kita kan Bapak Gembala kan lagi ngomongin soal sedang mengatakan soal pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, ya kan? Nah, saudara waktu ini zaman saya ya, waktu saya zaman masih saya kecil. Kalau kita di sekolah suka dikasih tugas itu gambar peta. Gambar peta. Tapi nggak harus menggambar ulang. Jadi kita itu menjiplak. Ya, jadi saya pakai kertas minyak gitu atau kertas roti, ditaruh di atas peta. Terus kita gambar, ikutin polanya si peta itu gitu kan, sambil lekuk-lekuknya. Nah, itu juga sama saudara. Jadi kita membuat jiplakan. Menjiplak apa yang ada di peta menjadi ke kertas roti atau kertas minyak itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau minggu kemarin saya ngomong soal memetakan perasaan dan pikiran Allah dalam kehidupan kita, itu tuh artinya kita itu memakai pola Allah itu kita pakai, kita jiplak. Makanya kan Bapak Gembala juga ada ngomong soal doa Bapa kami ya yang di depan ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sebenarnya yang Tuhan mau, konsep yang Tuhan mau tentang jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, itu seperti itu saudara. Kita menjiplak apa yang menjadi kebiasaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di atas sana ke kita, ke kehidupan kita. Lah gimana bisa, dia kan kelasnya Tuhan ya, kita kan kelasnya manusia ya, jauh dong ya, ya enggak. Nah, tapi sebenarnya saudara, selama ingat kita udah jadi apa? Anak-anak Tuhan. Namanya anak, saudara kalau lihat deh muka saudara atau muka anak saudara, pasti itu ada jiplakan dari salah satu dari papi atau maminya, ya kan? Kalau misalnya itu anak minimal kalau nggak mirip papi mami, dia pasti mirip akung ama atau nenek kakeknya gitu, yang deket-deket, nggak terlalu jauh lah. Nah, kalau misalnya sekarang gini ya, misalnya mamanya cantik, bapaknya ganteng, terus anaknya keluarnya jelek-jelek semua, lah kan bingung ya. Kemungkinan salah satu jangan-jangan ada yang pernah operasi plastik atau dua-duanya operasi plastik gitu. Jadi tadinya mukanya nggak bagus, dibagusin. Tapi begitu keturunannya ya gitu, pasti akan memetakan si asli genetik si ibu dan bapaknya ya kan. Jadi mama dan papanya gitu. Nah, begitu juga dengan kita. Karena kita itu dijadi anaknya mereka, anaknya Bapa, anak dan Roh Kudus itu. Nah, kan juga Bapak Gembala ada ngomong soal bahwa Bapak itu tinggal di dalam anak, dan kita itu tinggal di dalam anak itu tinggal dalam kita. Tuhan ya istilahnya gitu ya. Berarti itu sebenarnya semua jadi satu kesatuan, merging dalam satu kesatuan, dalam satu inti. Harusnya seperti apa mereka, seperti apalah kita. Nah, bagaimana caranya ya kita bisa seperti Allah, Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu? Saya kemarin pas lagi Bapak Gembala khotbah itu saya dikasih hikmat tiba-tiba ya. Semoga hikmatnya ya itu ya. Itu tentang 3D. 3D.
Apa itu caranya kita bisa memetakan pikiran, memirroring Allah itu? Caranya adalah 3D. Duduk, diam, dengar. 3D ya, 3D. Duduk, diam, dengar. Dengan cara itu saudara, kita bisa memetakan mirroring Allah ke dalam kehidupan kita. Kenapa cuma begitu? Iya, karena kalau kita gerasa gerusu, kita pakai pikiran kita pakai kehendak kita pakai cara kita, logik kita, perasaan kita, semuanya itu saudara nggak bakalan ada hasilnya dalam kita menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk itu. Nah, tapi ketika kita melakukan 3D ini di dalam kehidupan kita, duduk, diam, dan dengar, maka niscaya apa yang Allah mau di dalam hidup kita pasti terjadi juga dalam kehidupan kita. Apa maksudnya 3D ini? Duduk, kita duduk di bawah kaki Allah, diam. Kita berdiam diri saudara. Biarkan hati kita itu fokus sama Tuhan. Bukannya mikirin, aduh gue punya masalah gimana ya, mak gue gini-gini. Gak bisa saudara, ketika kita punya pikiran tuh kalut sekali saudara, kita gak bakalan bisa menjawab persoalan masalah kita. Dan kalaupun bisa kita jawab, caranya gak bakalan seperti apa yang Tuhan mau. Jadi caranya cuma ada itu, duduk, diam, dan terakhir dengar. Apa yang Tuhan mau ngomong sama kita. Ketika saudara udah dengar, maka saudara akan tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan cara itulah kita bisa memirroring polanya Allah dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak panjangkan, saya cuma ingin ingatkan mas saudara bahwa itu, pakai 3D itu di dalam kehidupan kita. Duduk, diam, dan dengar. Maka kita akan bisa bersama-sama memetakan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kesempatan yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Kalau kami belajar Bapa untuk bisa Bapa menjiplak Bapa, mengopi Tuhan bahwa gambar kehidupan-Mu, cara hidup-Mu ke dalam kehidupan kami, memirroring Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas, tapi kami mau belajar, mencoba belajar tentang 3D ini Tuhan, 3D ini Bapak, bahwa kami mau belajar duduk, diam, dan dengar Bapak. Apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Bapak, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, di saat begitu banyak keadaan yang buruk, hingar-bingar, kalut Tuhan, tapi kami bisa tetap berfokus Bapak pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan bagi nama-Mu, hal Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.